Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainana Saputra. Nomor induk mahasiswa 2020 2241088. Di sini saya akan membandingkan perbedaan antara karbu PE dan karbu seri PWK. Ya, kebetulan di sini saya ada karbu seri PE merek Scarlet Racing dan karbu PWK merek Cool Power atau kita sering sebut dengan CPO ya. Di sini saya akan membandingkan apa sih kelebihan dan kekurangan baik dari karbu PE sendiri ataupun karbu PWK sendiri. Oke. Yang pertama kita bahas dulu tentang karbu PE ini. Karbu PE atau karbu dari motor Honda NSR 150 ini adalah saking banyaknya disebut sebagai karbu sejuta umat. Nah, karbu PE ini seperti yang kita lihat punya skep yang bentuknya bulat ya. Teman-teman bisa lihat itu ukuran 40. Nah, jadi ini diameter dari skep ini adalah 40 mm. Oke. Sedangkan si karbu PWK untuk si karbu PWK ini kita akan buka skepnya. Harus pakai kunci ya, agak ribet memang karbu PWK ini untuk membuka skepnya. Sedangkan untuk karbu PWK bisa kita lihat ini, kalau karbu PWK skepnya bentuknya setengah lingkaran ya, bisa dilihat. Dan ini apakah ini berpengaruh sama performa dan kecepatan? Ya, sebenarnya adalah iya, karena jarak antara inlet keluar masuknya udara maksud saya ya, terhadap ruang bakar itu lebih pendek daripada yang skep bulat seperti ini. Jadi untuk akselerasi skep setengah lingkaran seperti ini lebih efektif karena pasokan udara akan lebih cepat sampai ke ruang bakar. Oke, bicara tentang skep ya, ini baik skep dari karbu PE maupun karbu PWK sama-sama hard chrome. Yang membedakan kalau karbu PE itu skepnya aslinya terbuat dari kuningan, cuma dilapisi hard chrome. Ini kalau dari karbu PWK kayaknya cuma besi biasa ya, tapi cuma dikasih chrome biar nggak gampang baret. Walaupun hard chrome karena efek ya, namanya juga efek pemakaian, pasti lama-lama juga akan lecet. Nah, ini terlihat nih baretnya, baret sedikit. Nah, mungkin teman-teman semuanya ada sebagian yang bertanya, apa sih kelebihan dan kekurangan karbu PE ini, seri PE ini daripada karbu seri PWK? Kelebihan karbu PE yang pertama yaitu adalah karbu PE lebih irit daripada karbu PWK ini, karena pada dasarnya settingan dari karbu PE ini lebih kering bensinnya, sehingga pasokan bensin yang keluar daripada karbu PWK ini lebih sedikit daripada karbu PWK ini. Jadi
untuk konsumsi bahan bakar karbu PE ini lebih unggul dibandingkan karbu PWK karena dia lebih irit. Jadi bagi teman-teman yang mau motornya kenceng tapi tidak mau boros-boros bensin, nah bisa pakai karbu PE ini. Yang kedua, karbu PE ini sangat ya bukan sangat ya, relatif murah dibandingkan karbu yang seri PWK, karena karbu ini banyak sekali di pasaran, dari mulai merek yang murah yaitu merek Panom, harganya sekitar 100 ribuan, sampai merek yang mahal Uma Racing yaitu bisa sampai 1 jutaan lebih. Nah kalau merek Scarlet Racing ini mungkin harganya sekitar 250-an. Nah itu kelebihan dari PE ya. Dan sekarang kita ngomongin tentang ini karbu PWK. Kelebihannya adalah yang pertama, dibandingkan karbu PE, karbu PWK udah ada udah ada bawaannya, ini namanya power jet. Ini power jet ini. Nah power jet ini adalah pembantu untuk menyemprotkan bensin ketika dia di putaran atas. Jadi begitu nanti di putaran atas, secara otomatis maka dia akan menyemprotkan bensin dari mangkuk bensin naik ke atas dan lalu keluar dari sini, menyemprot ke sana, menyemprot masuk ke ruang bakar, agar ketika di putaran atas buka seperti ini, nanti bensin keluar dari sini dan menyemprot ke dalam ke ruang bakar, agar nanti ketika di putaran atas mesin tidak kekurangan bensin dan tenaganya tetap ngisi terus, tidak ngempos ya istilahnya ya. Yang kedua, untuk karbu PWK ini performanya sedikit di atas dari karbu PE ya, karena faktor power jet ini tadi, dan juga faktor bentuk skep yang lebih pendek daripada seri PE ya. Jadi akselerasi dan top speednya lebih unggul dibandingkan karbu PE tadi. Nah, sekarang kita bahas kekurangan dari si karbu PWK ini. Karbu PWK ya sebanding dengan performanya yang lebih di atas dari karbu PE ini, tentu karbu PWK akan lebih boros karena dia settingannya lebih basah, cenderung lebih basah daripada versi karbu PE ini. Plus dia juga menyemprotkan bensin dari power jet ini, sehingga ketika di putaran atas bensin yang keluar akan, selain keluar dari head nozzle ini ya, maka dia juga akan keluar dari power jet ini, lubang power jet ini. Nah, sehingga dia akan lebih boros. Oke, selanjutnya kekurangan dari karbu PWK ini yaitu mahal, harganya mahal. Untuk yang sama-sama merek Panom ya katakanlah, untuk karbu PWK merek Panom yang paling murah itu sekitar harga 200 ribuan, sedangkan karbu PE yang merek Panom harganya sekitar 100 ribuan. Dan untuk PWK yang paling mahal itu ada PWK Uma Racing yang bisa mencapai harga 2.500.000. Nah, sedangkan ini merek CPO Cool Power ini saya dulu beli harganya 250.000. Ini termasuk yang agak murah ya, tapi selama pemakaian saya merasa karbu CPO ini
performanya juga bagus dibandingkan karbu PE yang Scarlett ini. Kalau menurut saya pribadi, dalam hal prakteknya ya, dalam hal ketika sudah terpasang di motor, perbedaan yang paling terasa adalah tarikan di bawahnya. Tarikan bawah dari motor yang saya aplikasi kedua karbu ini, saya pasang pada Yamaha Scorpio 225cc. Untuk tarikan bawah ternyata malah menang yang karbu PE Scarlett Racing ini. Nah, ini aslinya adalah karbu Scarlett Racing PE ukuran 30 ya, tapi sudah diremer. Jadi di remer itu dibesarkan lubang venturinya agar pasokan bensin dan udara yang masuk lebih banyak. Nah, ini jadi ukur 32. Semakin besar lubangnya maka akan semakin banyak pasokan bensin dan pasokan udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Untuk tarikan bawah memang menang Scarlett Racing seri PE ya, tapi dibandingkan dengan karbu seri PWK, untuk tarikan atas kalah jauh. Lebih unggul karbu PWK nya ya, secara karena memang karbu PWK lebih boros dan juga dibantu dengan adanya power jet ini ya, maka di tarikan atasnya karbu PWK lebih menang, lebih unggul daripada karbu seri PE ini. Tapi sekarang produsen-produsen karbu PE seperti karbu PE TK Racing dan merek Ride It itu juga memiliki inovasi untuk membuat power jet pada karbu PE sehingga performanya menyaingi karbu PWK. Ya hampir menyaingi lah, karena ya tapi sekarang para produsen karbu PE, produsen karburator seperti merek Ride It atau merek TK Racing memiliki inovasi, yaitu memberikan power jet kepada karbu PE mereka sehingga karbu PE performanya tidak kalah jauh dengan karbu PWK. Sebenarnya di karburasi PE Scarlett Racing ini sudah ada ya jalur power jet. Nah, ini jalur power jet. Ini sebenarnya jalur power jet. Dibawa ke tukang bubut, mau minta dibuatkan power jet di dalamnya, jalur power jet itu sebenarnya udah bisa, karena ini udah dibuatkan jalur-jalurnya ini ya. Cuman karena mungkin untuk menekan biaya produksi sehingga tidak diberikan power jet bawaan ya pada karbu Scarlett Racing ini. Dan kesimpulannya, jika kalian ya motor kalian adalah motor yang kalian gunakan sehari-hari, istilahnya motor harian, daripada karbu PWK, saya sarankan lebih menggunakan karbu seri PE, karena untuk konsumsi bahan bakar tentu lebih irit, dan untuk pemakaian dalam kota untuk tarikan bawah ya, terutama untuk akselerasi tarikan bawah, karbu PE ini lebih unggul, sehingga untuk stop and go lebih mantap dan enggak terlalu boros. Dan sedangkan kalau kalian motornya enggak buat harian, cuma buat balap-balap, fun race, atau ya sekedar mau kenceng tanpa memperdulikan konsumsi bahan bakar, ya kalian bisa pakai karbu seri PWK, karena ini boros ya, tidak
saya rekomendasikan untuk harian. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.